Shalom Tiberias, boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat Natal bagi setiap kita. Pada siang hari ini kita percaya sebagaimana kita boleh ada semuanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan bersama-sama pada hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan, membawa ucapan syukur kita melalui pujian, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kita mengucap syukur Tuhan Yesus yang telah lahir, datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita, menyelamatkan setiap kita. Dan kita percaya di siang hari ini, setiap kita yang merayakan, beribadah kepada Tuhan, maka kita terima berkat sukacita yang terbaik dari Tuhan Yesus bagi setiap kita. Bersama-sama saudara, kita mau nyatakan syukur di siang hari ini. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Raja yang berkuasa, Raja yang memerintah atas bumi ini. Tuhan yang adil, Tuhan yang bertata, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hari yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada semuanya karena kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, hati dan pikiran kami mau serahkan ya Tuhan pengharapan kami. Sebab hanya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Tuhanlah juru selamat bagi setiap kami. Kami mau bersama-sama muliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia ini, Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami. Sehingga kami percaya ya Tuhan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Maka di siang hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya. Apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami, kami percaya Tuhan sumber mujizat, sumber kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ya Tuhan di dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyatakan pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami sembah, Raja yang berkuasa bagi setiap kami. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kembali lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja
besar bagi setiap kami. Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Tuhan kami sembah. Oh Tuhan, Kau Raja kami, Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari setiap kita nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Mari umat-umat Tuhan nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh
dirimu menjadi manusia, untuk membuktikan Kaulah Tuhan Juru Selamat. Tuhanlah yang menyelamatkan setiap. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita menyatakan syukur bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama Tiberias, kita mau katakan amin. Kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, amin. Sama-sama kita bersyukur di hari Natal ini buat kebaikan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, Gereja Tiberias. Ini pujian iman setiap kami Tuhan Yesus.
bersama syukur Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan. Nama yang layak kami sembah selama-lamanya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih sungguh lagi. Keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di hari Natal ini, mari dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuji. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Bersama-sama. 1, 2. Yesus, dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan. Oh haleluya. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu di hari Natal ini. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat setiap kita, amin. Yang lahir bagi Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Yeah, yeah. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Mari datang dengan ucapan syukur buat Raja di atas segala raja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan
Raja mulia, Ia layak kami sembah. Mari Bapak Ibu, kita surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaburkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaburkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, sekali lagi sama-sama, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaburkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja di atas segala raja yang telah lahir bagi setiap kami. Mari bersama-sama Tiberias Choir. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlem. Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Marilah pandang Tuhan telah. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih dahsyat lagi. Yeah. Mengajilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Mari pujilah Tuhan Yesus, amin. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menaikkan syukur setiap kami bagi Tuhan Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua baginda. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Di hari Natal ini muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Kita yang bersyukur merayakan Natal, sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di hari Natal ini, amin. Saya percaya setiap kita yang mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Di hari Natal ini saya doa Bapak Ibu dan saya terima kado Natal yang terbaik dari sorga, amin. Sama-sama siapkan hati kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Baik, kita puji nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Argo Pariaji berdoa menolak hujan, dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana.
Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala di hari Natal ini yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Dan di hari Natal ini sama-sama kita mau siapkan hati kita lebih dulu. Kita mau menyambut, menerima pengorbanan Tuhan, sakramen perjamuan kudus. Ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum menerima hosti dan anggur, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum dilayani, yang belum terima hosti dan anggur, boleh lambaikan tangannya, biar setiap pengerja bisa melihat. Sama-sama siapkan hati kita, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari dengan hati yang percaya, katakan, Yesus, Kau telah tebus hidup setiap kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama kita bangkit berdiri, gereja Tiberias. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuh
dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Sekali lagi sama-sama katakan tubuhmu, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, selamat siang, shalom semuanya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari Natal ini kembali kita diingatkan begitu besarnya, begitu tingginya, begitu luasnya kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita bersyukur sama-sama kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita membaca kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahwa tempat kelahirannya saja Bethlehem bahkan sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum kelahirannya. Bahkan Tuhan menggerakkan seorang kaisar yang dikatakan sebagai seorang kaisar yang kafir, yaitu Kaisar Agustus, untuk membuat sensus sehingga Maria dan Yusuf mereka pulang kampung ke Bethlehem. Artinya bahwa semuanya Tuhan sudah atur, semua Tuhan sudah tetapkan. Artinya ketika bayi Yesus diletakkan di dalam palungan, tentulah bukanlah suatu kebetulan. Amin saudara. Memang Alkitab mencatat bahwa tidak ada tempat bagi mereka lagi di rumah penginapan. Tetapi satu hal begitu rahasia yang luar biasa, rahasia yang indah yang kita boleh terima saudara pada siang hari ini. Betapa bayi Yesus yang setelah dilahirkan ditaruh di dalam palungan, itu memberikan sebuah pewahyuan yang begitu indah tentang perjamuan kudus. Apa hubungannya palungan dengan perjamuan kudus? Ketika saudara mungkin membuka Google, saudara cari palungan, saudara di sana bisa menemukan bahwa itu adalah tempat makan hewan dan juga tempat minum hewan. Palungan bisa dibuat dari batu, palungan bisa dibuat dari kayu. Tempat makan hewan dan tempat minum hewan. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa hewan yang paling banyak diternak pada masa itu adalah domba. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Saudara dan saya, kita adalah sebagai domba. Jadi bisa saya katakan bahwa palungan adalah tempat makan domba, palungan adalah tempat minum domba. Saudara dan saya, kita adalah domba. Sama-sama katakan domba. Amin. Di hari Natal ini ketika kita menghampiri palungan itu, saudara dan saya, kita sebagai domba. Apa yang sedang terbaring dalam palungan itu? Bayi Yesus. Artinya Yesus di dalam palungan sebagai tipologi bahwa Yesus disediakan untuk menjadi makanan dan minuman bagi saudara dan saya yang adalah domba-dombanya. Amin saudara. Amin. Saya baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat yang ke-27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi artinya sejak dari kelahirannya saja, dia sudah memberikan tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk mati bagi saudara dan saya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya bagi setiap kita. Kita bersyukur kita sama-sama ada di gereja Tiberias. Pewahyuan yang Tuhan berikan bagi mendiang gembala sidang Pendeta Pariaji bersama dengan Ibu Gembala Sidang Ibu Pariaji untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Hari ini saudara dan saya di hari Natal tidak hanya kita sama-sama merayakan untuk kelahiran Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Kembali kita diingatkan bahwa Yesus lahir untuk mati bagi setiap kita, untuk memberikan tubuhnya, untuk memberikan darahnya bagi saudara dan saya. Amin. Kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk sama-sama kita terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya baca di dalam firman Tuhan Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti
yang ada di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman, mari bersama-sama kita perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang ada di tangan kita akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman mari sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini, kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, mari sebutkan nama sakitmu di depan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, di hari Natal ini, Bapak Ibu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita dua-dua, mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Mari bersama-sama gereja Tiberias dengan hati yang mengucap syukur. Tubuhmu
dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara, mari sama-sama kita doa untuk minyak urapan. Kalau saudara punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Kalau tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus dari surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan yang kudus, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa gelap, memuliakan Allah, memuliakan manusia, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali sama-sama kita doa. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kembali sama-sama kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Aku telah ditebus dari segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaranku. Aku berjanji bertobat. Beri aku ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, aku mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Aku percaya hari ini aku diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama saudara, pada siang hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Marsa Serang. Dan bersama-sama kembali kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan di siang hari ini. Kami menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah merendahkan hati untuk menjadi manusia. Tuhan yang mengajar setiap kami, untuk kami semakin serupa segambar dengan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan di siang hari ini, apapun yang menjadi doa dan pengharapan kami, Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban bagi setiap doa kami. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan hati dan pikiran kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih,
Bapak Pendeta Marsa Serang yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Mereka selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya segala pujian sembah hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kita bersama-sama nyatakan bagi Tuhan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Tuhan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau
lembah Kelah. Lewat lembah Kelah, Kau temani aku. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Dan ku dengan kasih Kristus kami mengundang hamba-Nya bersama saya. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, oh Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama berkata tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami doa di tempat ini Tuhan, segala pujian, hormat, sembah, syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau terima isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu di hari Natal yang spesial ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar kami, didik, bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga benar-benar semua yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian setiap kami. Kami doa, urapi hamba-Mu, sucikan layakan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun. Kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Roh Tuhan bertata memampukan, mengubahkan yang lemah jadi kuat, yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi malam saudara, di saat orang lain lagi sibuk liburan, saudara datang cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Haleluya, amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara lihat, saudara, kenapa wajah saya seperti habis di make up saudara? Bukan karena Natal saya nggak ada kerjaan, bukan saudara. Bukan saya iseng-iseng saudara, bukan. Tapi habis syuting saudara. Pantas terlambat, saudara Yesus. Iya tadi saudara, saya udah mau lari saudara, tapi ada wawancara dulu sedikit saudara. Tapi puji Tuhan saudara, yang saya sangat syukuri dan saya percaya saudara juga syukuri. Artinya apa? Indonesia hari-hari saudara makin toleran, kita percaya kabar baik semakin tersiarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan mewakili gereja saudara, mewakili yang terkasih, Bu Gembala sidang bersama dengan keluarga. Saya Pendeta Marcel, saya mengucapkan selamat Natal. Doa saya semoga damai dan sukacita Natal melimpah di hati setiap kita. Saudara semua yang hadir dapat kado Natal spesial dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Yang bawa parsel angkat tangan juga boleh saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Ayatnya yang ke-10 dalam Lukas 2. Yang sudah di sana Lukas 2 ayat 10 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu jangan takut, sebab sesungguhnya aku apa? Memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya apa? Sama-sama bilang sama saya, kesukaan besar. Amin. Kata kesukaan besar saudara, bahasa aslinya saudara adalah kara. Ini punya makna joy, punya makna sukacita, kebahagiaan atau kegembiraan. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Sama-sama bilang sama saya sukacita besar. Amin. Nah, bicara tentang Natal, memang esensi Natal salah satu yang paling penting adalah apa? Bahwa Tuhan bawa sukacita buat saudara dan saya. Tuhan lahir ke dunia bawa apa? Bawa sukacita yang besar buat saudara dan saya. Makanya di Natal ini saudara, harusnya saudara dan saya sama-sama bilang sama saya sukacita.
Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Amin. Tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa sukacita kalau keadaan saya lagi terpuruk, Pak Pendeta? Pak Pendeta, bagaimana saya bisa sukacita kalau saya lagi dalam masalah? Bagaimana saya bisa sukacita kalau saya lagi dalam tantangan? Bagaimana saya bisa sukacita kalau saya lagi dalam sakit penyakit, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa sukacita kalau saya dalam keadaan yang sangat sulit hari-hari ini, Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, sukacita anak-anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita karena kita punya Tuhan yang setia. Oleh sebab itu saudara, apapun keadaan kita bersuka cita karena Tuhan kita setia, Tuhan kita baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan sukacita dan Tuhan mau saudara dan saya punya sukacita dalam kehidupan setiap kita. Karena saya mau bilang saudara, sukacita punya dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, dampak yang luar biasa. Makanya berkali-kali dalam Alkitab berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Saya mau bilang saudara, karena sukacita itu dampaknya luar biasa. Makanya iblis, karena iblis tahu ketika kita sukacita dampaknya luar biasa. Iblis akan berusaha mencuri sukacita kita saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita saudara, even kadang-kadang kita di gereja, iblis bisa pakai segala macam cara untuk apa? Mencuri sukacita kita saudara. Tiba-tibalah saudara lagi duduklah, tiba-tiba ada orang sanggulnya 2 meter. Oh mana nih, gak kelihatan. Atau tiba-tiba saudara lagi pujian penyembahan, WL-nya bilang sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ternyata udah 14 kali dia sekali lagi. Iblis bilang itu WL, coba lu lihat WL tuh, coba lu lihat WL tuh. Pendusta, dia pendusta. Atau saudara lagi dengar pengumuman, iblis bilang, mana pendeta lu? Mana gak datang-datang dia? Mana dia? Tapi saya percaya saudara tetap sukacita, amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita karena kita punya Tuhan yang setia. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bersukacita senantiasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan maju lebih dalam saudara. Apa dampak sukacita? Kenapa Tuhan mau kita bersukacita senantiasa? Ternyata sukacita itu punya dampak yang luar biasa. So, apa dampak sukacita? Yang pertama saya mencatat, sukacita menghasilkan kesehatan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan kesehatan. Coba kita buka Amsal 17 ayat 22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca, 3, ya. Hati yang, tetapi semangat yang mengeringkan. Sekali lagi saudara, 3, ya. Hati yang gembira adalah, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Ada satu penelitian saudara yang dilakukan saudara, di mana mereka memisahkan dan meneliti 2 kelompok saudara. Kelompok yang pertama adalah mereka yang semua nutrisi yang masuk ke tubuhnya itu dijaga dengan baik saudara. Itu makannya semua yang bergizi, semua yang terukur, semua yang baik saudara. Tetapi mereka bicara tentang dalam kondisi yang stres, dalam kondisi yang tertekan saudara. Kelompok yang kedua, makannya biasa aja saudara. Tetapi yang mereka jaga adalah hati dan pikirannya untuk tetap sukacita saudara. Nah, yang menarik setelah beberapa waktu saudara, diteliti kembali saudara, ditemukan adalah begini saudara. Orang-orang yang makannya biasa aja, tetapi tetap dalam kondisi sukacita dan bahagia saudara, itu jauh lebih sehat daripada mereka yang makannya begitu nutrisinya tinggi, begitu dijaga dengan baik, tetapi dalam keadaan stres tidak ada sukacita saudara. Tapi jangan juga abis itu saudara bilang, oh Pendeta Marcel bilang gak apa-apa makan segalanya, yang penting sukacita. Pulang dari tempat ini langsung, oh babi hong. Oh Tuhan, biasa 1 porsi, ini 1 ekor. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Iya. Oh ada kan, Pendeta Marcel bilang boleh. Langsung kita singgah BPK, haleluya. Oh langsung, pesan berapa porsi? 2 ekor. Oh Tuhan. Sampai mohon maaf banget. Babi yang di belakang tertekan, oh Tuhan. Udah tertekan dengar lagu Natal. Sekarang tertekan mau makan 2 porsi saudara. Tapi kalau mohon maaf ya, nggak apa-apa kita sedikit santai saudara ya. Kalau babi di Jakarta tuh tertekannya nanti bulan Desember. Kalau babi di Manado, itu mulai tertekan dari bulan September saudara. Iya, karena orang Manado merayakan Natal sudah dari September, mereka udah putar lagu Natal saudara. Angkot-angkotnya kan pakai speaker-speaker kencang saudara. Iya, kalau saudara yang udah pernah ke Manado, teman saya aja dari Cungko datang ke Manado, dia bilang angkotnya, wow. Diskotik berjalan kata dia saudara.
Iya, karena itu lampu-lampunya teng neng 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 deng dung dung. Itu oma-oma kalau naik angkot sekalian senam jantung saudara. Oh Tuhan. Iya, jadi kalau keliling-keliling itu saudara bulan September udah mulai teng neng 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 neng. Waduh, itu mohon maaf babi-babi pas dengar itu langsung. Aku berserah. Oh, kalau babi-babi dengar, andai ku tahu. Oh haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bukan juga begitu tetap berhikmat. Tetapi saya mau bilang saudara, dalam penelitian itu membuktikan betapa besar dampak sukacita dalam kesehatan kita. Saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya mau umur panjang, amin. Saya percaya semuanya mau punya panjang umur sehingga melihat anak cucu menantunya diberkati. Saya mau bilang saudara, jaga hatimu dengan baik, amin. Pastikan tetap sukacita. Pak Pendeta bagaimana saya bisa sukacita? Pak Pendeta udah Natal begini Pak Pendeta sampai baju baru belum dibeliin sama suami saya. Tetap sukacita. Shalom ibu-ibu. Walaupun kau gak dapat THR, tunjangan hari raya dari suami, bonus dari suami, tetap bersuka. Baju baru, oh puji Tuhan, dipakai di hari Natal. Tak punya pun, tak apa-apa, masih ada baju lebaran. Saya mau bilang saudara, sukacita itu pilihan, amin. Apapun keadaannya tetaplah bersukacita supaya tubuhmu sehat sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sukacita. Bilang sama yang ngomong, kau akan sehat sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak bersukacita yang kedua adalah bicara tentang menghasilkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan kekuatan. Kita lihat ayat 2 sampai 4 dalam Yakobus 1 saudara. Ayat 2 sampai ayatnya yang keempat dalam Yakobus 1. Yuk sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, saudara-saudaraku, anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan Ayat 2 sekali lagi saudara, ayat yang kedua dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai sama-sama bilang sama saya pencobaan. Sama-sama bilang sama saya masa sukar. Sama-sama bilang sama saya keadaan yang sulit. Amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini saudara. Ketika di tengah pencobaan bergembiralah. Sekali lagi, ketika di tengah pencobaan bergembiralah. Bergembira atau bersukacita saudara ternyata mampu membuat saudara dan saya akhirnya bisa lebih kuat, lebih mampu dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ini sejalan dengan 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, ya, selagi kamu dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka namun mereka kaya dalam Sekali lagi saudara 3, ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka dan meskipun kemurahan. Dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya saudara dikatakan saudara? Mereka bergembira. Sekalipun mereka dalam situasi yang berat, sekalipun mereka dalam penderitaan, mereka bersukacita, mereka bergembira saudara. Itu yang akhirnya membuat mereka tetap kuat. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Billy Graham saudara. Billy Graham bilang begini saudara, bahwa bicara tentang sukacita, sukacita adalah karakter ilahi. Sama-sama bilang sama saya, karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan melewati masa-masa sukar. Sekali lagi, sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan melewati Saya mau bilang saudara, setiap orang punya masalah, betul ya? Setiap orang punya tantangan, setiap orang punya persoalan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, masalah tantangan bisa datang kapan saja. Tapi yang menarik, ada orang kok sepertinya santai aja dalam masalah. Ada orang kok bisa melewati masalah. Ada orang yang gak kuat, ada orang yang gak mampu saudara. Padahal sama-sama makan nasi, betul ya? Kuncinya salah satunya adalah
Karena orang-orang yang kuat mereka tetap menjaga sukacita dalam hatinya, katakan amin. Saya mau bilang saudara, sukacita ini penting saudara. Makanya kalau saudara lihat kantor-kantor yang tekanan pekerjaannya itu tinggi, biasanya kantornya akan dibuat semenarik mungkin. Saya suka lihat contohnya Google saudara, saya lihat Apple saudara, kantornya itu saudara mereka dibuat sebegitu indah, sebegitu menarik saudara. Ternyata salah satu tujuannya ketika saya baca, ternyata supaya apa? Supaya sekalipun tekanan dalam pekerjaan itu tinggi, karyawannya bisa memikulnya, bisa mengerjakan dengan baik karena mereka ada sukacita saudara. Jadi kalau saudara ada bisnis, saudara ada kantor, pastikan buat kantor saudara semenyenangkan mungkin supaya sekalipun ada tekanan, mereka bisa. Jangan cuma pakai kalimat, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Betul para karyawan? Oh banyak. Karena ternyata ini buat para business owner ya. Kata yuk bisa yuk tidak meningkatkan kinerja, hanya meningkatkan emosi karyawan. Betul para karyawan? Oh darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, penting untuk tetap jaga sukacita kita. Karena saya mau bilang saudara, dunia makin hari makin jahat. Tantangan persoalan makin hari makin berat. Kalau kita sukacita, kita akan kuat, katakan amin. Makanya rumah tangga, saya mau bilang ya jaga sukacita. Amin. Dan saya bukan kasih beban, tetapi pada kenyataannya istri adalah kunci sukacita dalam rumah tangga. Betul bapak-bapak? Iya. Iya, saya baca kemarin satu penelitian parenting saudara. Jadi istri yang tenang akan menghasilkan suami yang tenang dan akan menghasilkan anak-anak 2 kali lebih tenang. Jadi kuncinya di istri bu. Nggak terima, Pak Pendeta nggak mau, Pak Pendeta masa semua saya. Udah, tapi ini betul-betul bu. Betul bu. Shalom ibu-ibu. Kunci sukacita dalam rumah tangga tergantung istri-istri. Kan cuma 4 orang ibu-ibu yang bertobat. Saya ganti lagi deh. Shalom ibu-ibu. Kunci rumah tangga yang penuh sukacita adalah di tangan istri. Betul bapak-bapak? Memang harus benar jawaban. Iya. Nggak bisa. Suami saya tergantung dia. Enggak. Suami mau stres apapun bu ya. Suami mau lagi emosi apapun bu ya. Ketika dia pulang kau sambut dengan sukacita bu. Dia lagi marah-marah, habis diserempet bajai saudara. Misalnya lagi jalan diserempet bajai, masuk selokan, digigit anjing lagi saudara, udah. Genaplah sudah. Iya, dia pulang, marah-marah tuh, emosi saudara, jalan susah lagi. Iya, tapi istri sambut dengan Papa. Pangeranku. Labu buku. Yang mau bilang suami mana yang gak lulus saudara. Iya kan, mentok. Apa sih mama? Tapi dalam hati, aku labubu. Betul. Tapi sebaliknya, suami lagi sukacita. Baru dapat bonus THR Natal 5 kali gaji. Amin aja cuma 5 kali gaji. Enggak, yang kedua enggak, cuma yang pertama tadi yang amin. Siapa suruh? 5 kali gaji, dia pulang, oh akan kuberikan seluruhnya buat istriku, haleluya. Pas pulang istri sambut, dari mana ya? Dari mana? Jam 9 baru pulang. Tunggu, jam 10 baru pulang, dasar. Pulang, ngadong ngepeng lagi, buat cuan lagi. Saya mau bilang ya, suami juga mau ngasih. Mendingan gue beliin labubu daripada kasih dia. Betul bapak-bapak? Tuh kan? Jadi saya mau bilang buat ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Baik-baikin suamimu. Terutama saat udah gajian. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, rumah tangga yang ada sukacita akan jauh lebih kuat daripada rumah tangga yang gak ada sukacita.
Ada banyak rumah tangga nggak sanggup menghadapi masalah tantangan dalam rumah tangga karena nggak menjaga sukacita. Tapi kalau kita jaga sukacita dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun kita berada, saya mau bilang saudara, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sukacita bikin kita kuat. Bilang sama yang ngomong, bersukacitalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa dampak sukacita saudara? Yang ketiga adalah sukacita menghasilkan jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan. Sama-sama bilang sama saya, jawaban doa. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca, saudara yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, iya. Dan maka apa? Sekali lagi 3, iya. Dan bergembiralah. Maka apa? Oke, pertanyaan saya. Sukacita dulu baru doanya dijawab, atau doanya dijawab dulu baru sukacita? Hah? Yes. Itu prinsip Alkitabiah. Ada banyak orang dunia sebaliknya. Mereka mau doanya dijawab dulu, berkatnya dapat dulu, hadiahnya dapat dulu, upahnya dapat dulu, baru dia sukacita, saudara. Saya mau bilang saudara, konsep kerajaan surga berbeda. Justru kita sukacita dulu. Ketika kita sukacita, doa kita dijawab Tuhan. Saya mau bilang saudara, banyak orang doanya gak dijawab Tuhan karena dia berdoa dengan bersungut-sungut. Ada banyak orang hidupnya seperti gak diberkati karena penuh dengan sungut-sungut. Lihat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, saudara. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi ada banyak kesempatan sepertinya sia-sia karena mereka bangsa yang bersungut-sungut, saudara. Saya mau bilang saudara, yuk sukacita. Kita selalu punya dasar untuk bersukacita. Karena Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya semuanya punya harapan. Saya percaya semuanya punya pokok doa. Saya percaya semuanya punya kerinduan supaya Tuhan menjawab keinginannya. Tapi Natal ini mengingatkan kita. Udah sukacita atau belum? Sukacitalah. Udah bilang udah, mukanya kayak orang banyak utang semua. Kalau saya pendeta mental tempe, udah kok gini banget, aku dilihatin dengan cara yang kamu ingat. Kok tega banget sih. Saya mau bilang saudara, sukacitalah. Mulai dari hal yang sederhana, senyum. Ya. Saya doa pulang dari tempat yang saudara bawa sukacita. Amin. Ya. Coba sekali lagi saya pengen lihat wajah-wajah yang bersukacita. Haleluya. Memang gini Pak, cara senyum saya begini Pak. Bilang kanan kirimu, sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, akan ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Ya Allahku. Oh terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur kami Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima
kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi Allahku, ya Amin, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di Natal yang spesial ini, bahwa Tuhan lahir ke dunia bawa sukacita bagi setiap kita. Oleh sebab itu apapun keadaannya, kalau Tuhan lahir di hati setiap kita tetap bisa bersukacita. Ketika kita bersukacita, maka tubuh kita sehat sempurna. Ketika kita bersukacita, kita cakap menanggung segala perkara. Dan ketika kita tetap bersukacita, maka di sana ada jawaban doa. Mari hari ini, setiap kita boleh taruh tangan kananmu di dada. Berdoa buat hatimu. Supaya damai dan sukacita Natal itu melimpah di hatimu. Sehingga kau pulang dari tempat ini, kau bawa jawaban doa. Kau bawa berkat, pemulihan, mujizat yang terbaik dari Tuhan. Hamba doa, siapapun yang hadir di tempat ini, ada sukacita yang melimpah. Doa mereka dijawab Tuhan. Dan di hari Natal yang spesial ini Tuhan, semuanya dapat kado Natal spesial dari Tuhan Yesus. Sehingga mulai apa yang mereka terima, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doa Tuhan, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan di waktu yang terbaik. Tidak akan pernah terlambat. Bahkan kami doa, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Kami doa, hidup mereka di dalam Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan. Kami doa tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk pemulihan nama Tuhan. Koordinator penanggung jawab di tempat ini diberkati Tuhan. Rekan-rekan yang melayani dengan luar biasa, semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, Gembala Sidang kami, Pendeta Darniti Pariaja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayangi Gembala Sidang kami Tuhan, kami percayakan melayani sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ucap berkat yang kami kasihi para pemimpin kami, Kargo, Karisto, dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Hikmat Tuhan senantiasa penuh atas mereka, sehingga benar-benar Tuhan melalui kepemimpinan mereka, kami semakin luar biasa. Gereja ini semakin luar biasa. Kami juga doa Indonesia Tuhan berkati, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia tenang. Kami doa dimanapun ibadah Natal dilaksanakan, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Malaikat sorga berjaga melindungi. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya sebelum kami menutup ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat. Tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam kanan kiri mengatakan selamat Natal, Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin didoakan, sudah dapat maju ke depan. Sekali lagi bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin didoakan, saudara silakan maju ke depan. Selamat Hari Natal.